Malam ini, saat gelap tiba, kamu akan menekan sebuah saklar. Cahaya akan memenuhi ruangan, dan kamu tidak akan berpikir dua kali soal itu. Tapi ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Saklar itu, gerakan kecil yang kamu lakukan setiap malam, tidak ada selama 99,9% dari seluruh sejarah manusia. Ketika matahari terbenam, kegelapan menelan segalanya. Kamu tidak bisa melihat tanganmu sendiri di depan wajahmu. Dan nenek moyangmu, setiap satu dari mereka, hidup seperti itu selama lebih dari 300.000 tahun. Tanpa elektrik, tanpa lilin sebagian besar waktu. Hanya langit hitam, bintang-bintang, dan api yang berhasil mereka jaga tetap menyala. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang mereka lakukan selama semua jam itu? Jawabannya akan mengubah cara kamu berpikir tentang tidur, tentang kegelapan, dan tentang dirimu sendiri. Mari kita mulai dari api, karena api mengubah segalanya. Bukti tertua kendali manusia atas api ditemukan di Gua Wonderwork, Afrika Selatan, sekitar 1 juta tahun yang lalu. Tapi api bukan hanya untuk menghangatkan tubuh. Api sepenuhnya mengubah struktur hari manusia. Sebelum api, nenek moyang kita seperti primata lainnya. Saat matahari terbenam, kamu naik ke pohon atau mencari sudut yang terlindungi dan tidak bergerak. Bergerak di malam hari berarti menjadi mangsa. Mata kita lemah dalam kegelapan. Macan tutul, hiena, serigala, mereka bisa melihat dengan sempurna. Api mengubah perhitungan itu seketika. Api menciptakan lingkaran keamanan. Di dalam lingkaran itu, tidak ada predator yang berani mendekat. Di luarnya, kamu dalam bahaya nyata. Antropolog yang mempelajari komunitas pemburu pengumpul modern mendokumentasikan bahwa orang-orang yang menjauh dari api di malam hari jauh lebih berisiko diserang predator bahkan hingga hari ini. Tapi api tidak hanya memberi keamanan, ia memberi sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Waktu ekstra. Sebelum api, hari yang bisa digunakan berakhir saat matahari terbenam. 12 jam di musim panas, 8 jam di musim dingin. Api menambahkan 2 hingga 4 jam yang bisa dimanfaatkan setiap malam. Dan selama ribuan generasi, jam-jam itu mengubah spesies kita. Di 2014, antropolog Polly Wisner menerbitkan sebuah studi di jurnal ilmiah bergengsi Amerika Serikat. Ia menghabiskan tahun-tahun merekam percakapan suku Juhonsi di Gurun Kalahari, salah satu kelompok terakhir di bumi yang masih hidup mendekati gaya hidup manusia purba. Apa yang ia temukan mengejutkan. Di siang hari, 80% percakapan bersifat praktis. Siapa berburu di mana, tanaman mana yang sudah siap, keluhan, logistik, negosiasi. Bicara siang hari adalah bekerja. Tapi di malam hari, di sekitar api, segalanya berubah. 81% percakapan adalah cerita. Kisah tentang orang-orang di tempat jauh, petualangan, mitos tentang asal-usul dunia, lelucon yang membuat seluruh perkemahan tertawa. Wisner berargumen bahwa percakapan di cahaya api adalah tempat di mana budaya manusia lahir. Api unggun adalah teater pertama, sekolah pertama, tempat di mana manusia belajar berpikir tentang sesuatu yang belum ada. Disitulah kita menjadi kita. Tapi malam bukan hanya soal cerita di sekitar api. Ada sesuatu lain yang terjadi. Sesuatu yang baru ditemukan kembali oleh ilmu pengetahuan dalam 30 tahun terakhir. Kamu tidak dirancang untuk tidur seperti cara kamu tidur sekarang. Pada 2001, sejarawan Roger Ekirch menerbitkan sebuah makalah yang mengguncang ilmu tidur. Ia menghabiskan 16 tahun menelusuri catatan sejarah dan menemukan sesuatu yang tidak disangka siapapun. Lebih dari 500 referensi yang tersebar selama berabad-abad, buku doa dari tahun 1400-an, catatan pengadilan, buku harian, teks medis, surat dari orang biasa, bahkan bagian dari Odyssey karya Homer. Semuanya menyebutkan hal yang sama, tidur pertama dan tidur kedua. Sebelum era industri, orang tidak tidur dalam satu blok waktu yang terus-menerus. Mereka tidur sesaat setelah matahari terbenam, 4 jam. Lalu terbangun, tetap terjaga selama 1 hingga 2 jam di tengah malam, lalu tidur lagi, 4 jam hingga fajar. Ini bukan insomnia, ini normal. Begitulah setiap manusia di planet ini tidur selama ribuan tahun. Dan apa yang mereka lakukan di waktu terjaga itu? Segalanya. Seorang dokter Prancis dari abad ke-16 merekomendasikan pasangan untuk hamil di jendela waktu ini. Orang mengunjungi tetangga, menafsirkan mimpi mereka saat masih segar,
menulis, atau sekedar berbaring dalam kegelapan dan berpikir. Sebuah manual medis dari era itu menyarankan bahwa waktu terbaik untuk belajar dan merenung adalah selama terjaga, jam-jam tenang antara tidur pertama dan kedua, saat pikiran jernih dan dunia sunyi. Para sejarawan telah membaca referensi ini selama berabad-abad, tapi mereka terus menerjemahkan tidur pertama sebagai sesuatu yang lain, karena mereka tidak bisa membayangkan bahwa orang pernah tidur berbeda dari cara kita tidur sekarang. Asumsi itu begitu dalam sehingga para penerjemah benar-benar salah menerjemahkan bahasa Yunani kuno dan Latin abad pertengahan untuk sesuai dengan pengalaman modern mereka. Lalu, ilmu pengetahuan mengkonfirmasi apa yang sejarah katakan sepanjang waktu. Pada 1992, psikiater Thomas Ware di Institut Kesehatan Mental Amerika Serikat melakukan sebuah eksperimen. Ia mengambil sekelompok sukarelawan dan menghapus semua cahaya buatan dari kehidupan mereka. Selama sebulan, mereka mengalami 14 jam kegelapan setiap malam, sama seperti nenek moyang kita sebelum api memperpanjang malam. Dalam beberapa minggu, setiap peserta secara spontan jatuh ke dalam pola yang sama. 4 jam tidur, 1 hingga 3 jam terjaga dengan tenang, lalu 4 jam tidur lagi. Tidak ada yang memberitahu mereka untuk melakukan ini. Tubuh mereka hanya melakukannya, seolah sebuah program kuno telah menunggu di dalam diri mereka sepanjang waktu, terkubur di bawah berabad-abad cahaya buatan. Ware mengukur kadar hormon mereka selama terjaga di tengah malam itu, dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Otak para peserta memproduksi prolaktin dalam kadar tinggi, hormon yang sama dilepaskan saat meditasi mendalam. Mereka mendeskripsikan perasaan damai, reflektif, tenang, dengan cara yang tidak menyerupai keadaan terjaga biasa manapun. Ini bukan sekedar jeda dalam tidur, ini adalah keadaan kesadaran yang berbeda, keadaan yang kebanyakan manusia modern tidak pernah alami. Dan apa yang menghancurkannya? Jawabannya lebih sederhana dari yang kamu bayangkan. Cahaya. Pada abad ke-17, kota-kota mulai memasang lampu jalan. Paris salah satu pertama. London menyusul, lalu lilin yang lebih murah, lalu lampu gas. Lalu pada 1879, Thomas Edison. Dan dalam satu generasi, malam yang dikenal manusia selama 300.000 tahun, hilang. Manusia modern terpapar cahaya buatan selama 7 hingga 8 jam setelah matahari terbenam. Cahaya itu, terutama cahaya biru dari layar, menekan produksi melatonin. Tubuhmu tidak bisa membedakan lampu dari matahari. Ketika cahaya menyentuh retinamu pukul 11 malam, otakmu mengira hari masih siang, menunda tidur, memecah-mecahnya, merusak ritme sirkadian yang terbentuk selama jutaan tahun. Dan disinilah sesuatu yang tidak dikatakan siapapun. Kita tidak hanya mengubah kapan kita tidur, kita menghapus seluruh keadaan kesadaran. Jam tenang antara tidur pertama dan kedua, yang digambarkan peserta Ware sebagai damai murni, sudah tidak ada lagi bagi kebanyakan dari kita. Sebagai gantinya, kita punya insomnia, dan kita memperlakukannya seperti penyakit. Tapi bagaimana jika itu bukan penyakit? Bagaimana jika terbangun pukul 2 malam dan berbaring dalam kegelapan, bukan tubuhmu yang rusak? Bagaimana jika itu, tubuhmu mengingat apa yang dibuat untuk melakukannya? Selama 300.000 tahun, malam nenek moyang kita benar-benar berbeda. Mereka berkumpul di sekitar api dan menceritakan kisah yang membangun peradaban. Mereka tidur dalam 2 fase, dengan 1 jam keheningan dan perenungan di antaranya. Dan mereka hidup dalam kegelapan yang begitu nyata, sehingga Bima Sakti bukan sesuatu yang harus kamu kendarai berjam-jam untuk melihatnya. Itu hanya langit. Dan setiap malam, ketika mereka terbangun di antara 2 tidur dalam kegelapan, mereka berbaring dalam keheningan dan berpikir tentang hidup mereka, mimpi-mimpi mereka, dan dunia yang akan mereka temui di pagi hari. Kita menukar semua itu dengan sebuah saklar, dan kebanyakan dari kita bahkan tidak tahu bahwa kita menghilangkan sesuatu. Allah menciptakan malam sebagai ketenangan. Dalam Al-Quran disebutkan, jika Allah menjadikan malam sebagai pakaian, sebagai selimut, sebagai pelindung, bukan sekedar gelap, pelindung, ketenangan, pemulihan. Dan ilmu pengetahuan modern sekarang menemukan bahwa dalam kegelapan itu, ada keadaan kesadaran yang tidak bisa diciptakan oleh obat apapun. Nenek moyang kita hidup sesuai fitrah ini secara alami. Kita mengganti selimut itu dengan saklar. Malam ini sebelum tidur, matikan layarmu 1 jam lebih awal. Duduk dalam kegelapan, hanya 5 menit, dan perhatikan apa yang terjadi. Mungkin tubuhmu mengingat sesuatu yang sudah lama dilupakan pikiranmu. Kalau video ini bikin kamu berpikir berbeda, like dan subscribe ya. Setiap minggu, 1 pertanyaan yang belum pernah kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Dan ceritakan di kolom komentar, pernahkah kamu terbangun di tengah malam dan merasakan ketenangan aneh yang tidak bisa kamu jelaskan?